Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ma'asyiral muslimin, azzakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada manusia akal. Dengan akal tersebut dia gunakan untuk berfikir, untuk memikirkan sesuatu yang bermanfaat buat dirinya dan buat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, kita hidup di zaman yang segala sesuatunya kita hidup di zaman yang penuh dengan kecanggihan teknologi, yang mana sesuatu yang jauh bisa menjadi dekat dengan teknologi tersebut. Namun tahukah kita ma'asyiral muslimin, azakumullah, bahwasanya teknologi yang canggih ini, seperti misalkan handphone atau Android dan yang lainnya, bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa menjadi sesuatu yang mendapatkan pahala bagi pemiliknya jika alat-alat tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya, digunakan dengan benar. Teknologi yang canggih ini, di samping dia memiliki manfaat, tentu dia membawa mudarat bagi pemiliknya, tergantung bagaimana dia menggunakan teknologi tersebut. Ma'asyiral muslimin, kita ketahui bersama betapa media sosial yang bermacam-macam. Ada namanya WhatsApp, ada yang dinamakan dengan Facebook, ada yang dinamakan dengan Telegram, dan media-media sosial yang lainnya. Yang sebenarnya media-media ini bisa kita gunakan untuk menimba ilmu, untuk menuntut ilmu, untuk menyebarkan ilmu di tengah-tengah masyarakat. Namun tentunya seperti yang kami singgung di awal, terkadang media-media sosial ini seperti WhatsApp, kemudian Facebook, dan media yang lainnya itu bisa juga menjadi penyebab rusaknya akhlak seseorang, tergantung keimanan orang yang menggunakannya. Namun terkadang kebanyakan manusia dilalaikan oleh alat-alat yang canggih ini. Terkadang mereka lupa, saking asiknya mereka membaca Facebooknya, membaca WhatsAppnya, membaca Telegramnya, sehingga waktu mereka untuk membaca Telegram, waktu mereka untuk membaca WhatsApp, waktu mereka untuk menulis sesuatu di Facebooknya, melalaikan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lupa mereka akan salat, lupa mereka akan membaca Al-Quran. Bahkan waktu yang digunakan untuk salat, waktu yang digunakan untuk membaca Al-Quran lebih sedikit ketimbang waktu yang digunakan untuk membaca di Facebooknya atau membaca di WhatsAppnya. Tentu ini sesuatu yang sangat disayangkan. Dan banyak yang terjadi. Seharusnya setiap kita selesai sholat misalkan, di sana kita dianjurkan untuk berzikir. Malah setelah salam ke kanan dan ke kiri, bukan berzikir yang dilakukan, malah mengeluarkan handphonenya,
kemudian membaca, menulis dan yang lainnya. Padahal di sana waktu-waktu untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ma'asyiral muslimin, ya. Di samping alat-alat yang canggih ini memberikan manfaat yang banyak sebenarnya, namun dia juga bisa memudaratkan pemiliknya. Maka media-media yang ada hendaknya kita jadikan sebagai sarana kita untuk belajar, untuk menuntut ilmu, dan kita jadikan sarana tersebut untuk mendakwakan ilmu, menyampaikan Islam di tengah-tengah manusia. Ya. Betapa banyak orang yang dilalaikan oleh benda-benda seperti ini, oleh Android, ya handphone, atau dia masuk ke internet, ya dia membaca di sana, ya sampai dia terlupa sholatnya. Ya, dia lupakan sholatnya, dia lupakan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala muadzin sedang memandangkan azan, dia masih asik dengan Facebooknya. Dia tidak sempat lagi untuk menjawab azan. Maka hendaknya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakan alat yang canggih ini untuk sesuatu yang bermanfaat. Bermanfaat buat dunia kita, tentu yang lebih bermanfaat lagi buat akhirat kita di masa yang akan datang. Ini yang mesti kita waspadai. Dan juga ma'asyiral muslimin, kita yang anak kita yang kita berikan kepada mereka handphone-handphone yang canggih misalkan, maka tidak boleh lepas dari kontrol orang tua. Ya, terkadang anak itu dirusak oleh benda tersebut. Benda ini memang benda yang bisu, benda mati. Ya, namun isi di dalamnya bisa saja merusak generasi, merusak akhlak generasi muda. Sudah banyak orang yang rusak, sudah banyak yang jatuh korban ya dengan benda-benda seperti ini. Maka di sini sekali lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada saat hendaknya waktu kita untuk membaca Al-Quran lebih banyak kita gunakan daripada kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, dan kita membaca WhatsApp kita yang tidak bermanfaat, atau memosting sesuatu di Facebook kita yang mana benda-benda yang kalau yang kita posting itu bermanfaat untuk menyebarkan ilmu misalkan, itu lebih baik kita mendapatkan pahala. Namun kalau yang kita sebarkan itu ya, sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah yang besar, maka kita harus menahan diri dari hal ini. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena benda ini dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi tergantung bagaimana pemiliknya menggunakannya. Apakah dia gunakan untuk kebaikan ataukah dia gunakan untuk hal yang untuk hal yang buruk. Misalkan dia memiliki WhatsApp, dia memiliki Facebook misalkan, tapi ketika Facebooknya digunakan untuk chattingan dengan wanita yang bukan mahram atau laki-laki yang bukan mahramnya, maka hendaknya dia segera menghentikannya, karena ini termasuk bagian dari dosa. Ya, setan memiliki peranan yang besar ya untuk merusak manusia, dan dia akan membisikkan ke dalam jiwa kita ya, untuk membuka hal-hal yang tidak patut sebenarnya untuk kita buka. Dan memang syaitan sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyesatkan umat manusia dan dia akan menggunakan berbagai macam cara. Salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan alat yang canggih ini, ya, dengan handphone misalkan handphone Android dan yang lainnya. Ya, dia gunakan ini ya, kesempatan dia untuk merusak manusia, untuk merusak generasi Islam, dan itu sudah perjanjian dia sudah berjanji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin azakumullah, ya, sekali lagi kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terkadang kita ini ketika kita berada di keramaian manusia, kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun terkadang ketika kita sendiri, kita merasa tidak ada yang melihat. Tidak ada yang melihat kita tatkala kita membuka WhatsApp kita, ketika kita membuka Facebook kita. Seakan-akan tidak ada yang mengetahui apa yang kita lakukan. Nah, disinilah ujian bagi kita. Apakah kita bertakwa kepada Allah ataukah tidak? Maka manfaatkanlah dengan alat yang canggih ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dilalaikan. Ya, lebih banyak waktu kita dengan media sosial kita daripada waktu kita dengan Allah Subhanahu wa taala, waktu kita dalam menyebarkan kebaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri kami pribadi dan dari syaitan, dan semoga Allah melindungi kita semua. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.